Kehamilan dengan kondisi kecurigaan kelainan pada struktur otak. Jadi pada awal kondisi kehamilan ini tidak dicurigai adanya sesuatu kelainan. Kemudian si ibu ini melakukan pemeriksaan rutin dan kebetulan berpindah pada salah seorang sejawat dokter kandungan yang lain, dan baru pertama kali itu diketahui kenapa bagian belakang otaknya si bayi kok terlihat melebar gitu. Dan pada bagian belakang kepala itu, disitulah letak namanya ada otak kecil ya. Otak kecil itu namanya cerebellum. Dan di belakang otak kecil itu ya ada cairan rongga yang harusnya tidak melebar, di mana batas pelebaran itu harus kurang dari 10 mm atau 1 cm. Jadi kalau bagian yang kita tunjuk ini ya, itu bagian yang hitam itu ada celah di belakang kepala ya, celah di belakang, paling belakang dari ruangan rongga otak bayi. Jelas ada suatu celah rongga. Maka kita harus berpikir, ini kelainannya ada masalah apa? Apakah ini kelainan bawaan, ini minggunya sudah 26 minggu, ataukah melebar karena ada infeksi yang menyerang bayinya dalam kandungan? Infeksi virus itu paling sering bikin masalah ya. Jadi ada sitomegalovirus, rubella, parasitoksoplasma ya. Dulu infeksi COVID juga bisa. Infeksi virus itu paling bikin masalah, bisa merusak perkembangan otak janin dalam kandungan ya. Jadi ini bagian kepala belakangnya ini melebar, dilatasi. Nah, bagian belakang itu namanya mega cisterna magna dia kalau melebarnya. Minggunya 26. Jadi ada bagian juga di bagian belakang itu namanya cerebellum atau otak kecil ya. Di antara cerebellum itu ada bagian kecil namanya vermis cerebellum juga. Jadi untuk para dokter kandungan yang mengamati kasus-kasus seperti ini, amati dengan hati-hati ya. Pelebaran struktur kepala kalau itu bukan suatu kelainan infeksi, kemungkinan bisa karena kelainan bawaan seperti namanya Dandy Walker malformation atau Dandy Walker varian. Dan kelainan-kelainan pelebaran struktur kepala itu atau termasuk Dandy Walker itu biasanya berkaitannya dengan trisomi 18, namanya Edwards syndrome ya. Jadi kita harus hati-hati untuk melihat, kalau lihat ada pelebaran, coba cek struktur otak yang lain, juga cek struktur tulang belakang. Yang kita khawatirkan itu tulang belakangnya ada yang pecah ya atau jebol. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, ini namanya dilatasi cisterna magna. Nah, fungsi dari otak bagian belakang atau cerebellum itu berfungsi sebagai fungsi metabolik, menjaga keseimbangan kita, mengatur frekuensi pernafasan, mengatur frekuensi jantung ya. Nah, ini kita lihat agenesis vermis cerebellum namanya. Bagian belakangnya tidak terbentuk. Dan resikonya kalau begitu bayi lahir, dia terjadi gangguan metabolisme. Detak jantungnya rendah saja, nggak mau naik-naik. Terus pernafasannya rendah, jadi bayinya itu tidak bisa memompa jantung karena selain fungsi jantungnya namanya saraf otonom ya yang memfungsikan, tapi juga diatur juga dari otak ya. Jadi detak jantungnya bayi itu bisa lambat terus dan paru-parunya nggak mau difungsikan. Jadi kelihatan nanti dia
pucat ya, karena aliran darahnya nggak mau naik-naik. Juga gangguan metabolik yang lain, karena itulah fungsi dari otak belakang. Sekarang kan ada ChatGPT ya, ChatGPT 4.0 itu. Ibu-ibu bisa nanya di ChatGPT sekarang, kalau asal kita bisa membuat pertanyaan yang sesuai ya, itu akan dijawab. Apabila ditemukan kelainan pada daerah otak belakang bayi sejak dari dalam kandungan, itu nanti kita bisa tanya kira-kira sequel ke depannya penyakit tersebut apa dampaknya ke bayi, itu bisa dijawab sama ChatGPT ya. Ini kita lihat tangannya ya, motorik tangannya masih berfungsi dengan baik. Masalahnya sequel yang terjadi di masa depan dengan kondisi kelainan ini kita belum tahu pasti. Dok, apakah ada yang normal? Bisa saja dia terjadi resolusi spontan, mengecil sendiri terus tidak ada dampak efek ya. Cuma kadang-kadang resiko dia punya sequel masalah di masa depan itu lebih besar. Ya namanya saja bagian otak yang dari awal kita lihat pembentukannya tidak sempurna ya. Sequel mungkin ada gangguan kecerdasan, mental, motorik, kognitif, semuanya belum kita ketahui. Karena baru kita akan tahu ya setelah ini bayinya lahir dalam perkembangan masa usia balitanya ya, dengan gangguan pembentukan otak belakang seperti tadi. Kalau lihat dari wajah ya normal-normal saja. Terus kemudian kan kita anjurkan, ini ibunya kan belum pernah cek virus. Bisa saja ada infeksi virus tadi yang kita jelaskan seperti sitomegalovirus, parasitokso, rubella ya. Maka ya apa boleh buat, kita kalau sudah tahu ya harus kita segera treatment. Masalahnya apakah setelah kemudian kita treatment terus bisa perbaikan? Ya enggak bisa. Begitu jaringan otak itu ada yang terganggu atau yang rusak, dia tidak bisa meregenerasi lagi. Itu repotnya jaringan saraf ya. Kita kan tidak bisa mencari spare partnya atau penggantinya di mana, nggak bisa. Jadi kalau jaringan otak itu sudah terjadi permasalahan sejak dari dalam kandungan, ya dia akan progresif ataupun berhenti, tidak menuju ke suatu hal yang memburuk, tapi dia tidak bisa kembali sembuh normal. Jadi gampangnya ya spare partnya tidak bisa kita perbaiki begitu sudah terkondisi ada yang terganggu atau rusak ya. Itu repotnya kalau jaringan saraf ya. Ini struktur otak bagian dalam kita lihat seperti kita melihat CT scan, MRI, tapi bagian tengah normal. Hanya bagian belakang yang kelainan, ini tulang hidungnya. Kan kita curiga kalau ada kelainan seperti trisomi 18 ya, maka kita harus selalu cek tulang hidung, bibir, mulut. Nah ini lubang hidungnya. Jangan lupa kita mau lihat jantung ya. Kadang-kadang korelasinya ada juga dari kelainan jantung bawaan yang lainnya kita tidak tahu. Ini ruangan jantungnya normal, 4 ruang jantung. Jadi sambil kita anjurkanlah ibunya juga cek genetika, namanya NIPT, dan NIPT sudah sangat terjangkau. Jadi kalau ibu-ibu masih ada yang melakukan pemeriksaan NIPT harganya mahal-mahal ya perlu dipertanyakan ya. Sekarang itu NIPT sudah sangat terjangkau kok ya. Yang penting ibu-ibu tahu pemeriksaan labnya di mana ya, itu ya. Pemeriksaan NIPT dasar seperti mendeteksi kelamin bayi, trisomi 18, 13, 21 itu sudah di bawah, mungkin sekitar di bawah 2 jutaan sudah bisa dilakukan di Indonesia dengan alat-alat sudah dari tanah air. Kita mampu kok di tanah air tuh bisa. Tidak perlu dikirim lagi cek genetika ke luar negeri dengan harga yang mahal-mahal. Ya, jadi NIPT itu sudah sangat terjangkau untuk kita bisa tahu DNA-nya bayi sejak awal. Ya ini tulang belakang yang kita mau cek, karena kadang-kadang kalau ada kelainan pada otak, biasa bagian tulang belakang itu ada yang tidak tertutup sempurna atau spina bifida.
Nah seperti ini tulang belakangnya bagus ya, utuh dari ujung atas, dari leher namanya vertebra cervical sampai ke tulang ekor sacrospine normal. Air ketuban juga bagus, plasenta. Nah ini kita hati-hati, kalau plasenta itu adalah benteng terakhir dari semua infeksi masuk, pasti lewat plasenta dulu sebelum tembus ke bayi. Maka kalau sampai kena bayi biasanya plasenta sudah rusak, menebal dia biasanya paling awal reaksinya. Jadi kalau kita melihat plasenta, ketebalan plasenta itu sesuai minggunya. Jadi kalau ini 26 minggu ya harusnya sekitar 2,6 cm ya ketebalannya. Jadi kalau hamilnya 30 minggu ya ketebalannya 3 cm, itu dalam senti. Jadi kalau kita ukur nih 26 minggu plasentanya tebal sekali, hati-hati. Kecurigaan mungkin bayi ini sudah terinfeksi virus entah kapan, makanya struktur otaknya bisa ada kelainan seperti itu. Dok, apakah kelainannya cukup ringan ya? Namanya semua kelainan di otak ya, kita mau bilang ringan tidak ya pasti ada efeknya ya. Hanya kalau struktur yang lain terlihat masih baik ya, tidak ada pelebaran otak terlalu fatal, hanya otak bagian belakang dan tidak ada pelebaran kepala seperti hidrosefalus, itu tidak terjadi, ini masih dalam normal. Tapi kapan saja dia bisa progresif kalau ini ada infeksi virus dan kita tidak treatment ya. Karena itu periksalah toxorubella cytomegalovirus TORS itu dari awal kehamilan. Lakukan, jadi Anda bisa bertanya pada dokter Anda ya. Dok, perlu nggak dok kita perlu melakukan pemeriksaan screening TORS dari awal? Sebaiknya dilakukan sejak begitu kita hamil trimester pertama ya. Jadi kalau ada hal seperti ini paling tidak kita sudah menjawab. Dan kalau dari awal kita tahu kan paling tidak kita sudah terapi ya dari awal. Repotnya kalau baru ketahuan di minggu ini sudah kasusnya terjadi, baru kita treatment ya. Ya tetap harus kita terapi, tapi tidak bisa kita rubah lagi kondisi itu ya. Jadi inilah kondisi di mana terjadi pelebaran ruang otak bagian belakang. Namun struktur-struktur yang lain masih normal. Tinggal nanti kita mesti tahu nanti begitu bayi lahir, dokter anak mesti kolaborasi dengan bagian bedah otak, bedah saraf untuk memantau juga bagian neuropediatrik ya, dokter anak khusus saraf ya, untuk lihat perkembangan saraf bayi. Mungkin kan dia perlu nanti MRI CT scan bayi setelah lahir ya. Jadi kita tahu kalau nanti ada sequel apa yang kita belum mengerti ya, harus kita berikan terapi atau mungkin fisioterapi ya. Kita belum tahu semuanya kondisi yang terjadi. Ini aliran darah si bayi bagus semua ya. Jadi sudah saya jawab kondisinya, kita kembalikan pada sejawat yang merujuk ya. Ini plasentanya ini tebal sekali. Jadi kalau plasentanya tebal, hati-hati, tidak sesuai dengan penebalannya di minggunya ya. Dengan resiko kayak begini kemungkinan memang bayi ini terinfeksi virus sejak awal, maka kita akan anjurkan yo periksa Bu, periksa TORS. Virus apa yang mungkin masuk ke bayinya? Ya ini plasenta. 6,4, hampir 3 kali lipat lebih tebal dari minggu seharusnya. Menambah kecurigaan kemungkinan ini adalah infeksi virus dalam kehamilan yang membuat plasentanya terinfeksi. Makanya virus itu masuk menembus ke bayi. Kemungkinannya itu.